Sebelumnya, untuk para jamaah yang masih berada di luar, dimohon untuk masuk ke dalam masjid karena pengajian akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tawassaw jalal aqidatan islamiyatan ahsasan li fikrati wa ahkama syariatan miqyasan li amali wa masdarani ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Dan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat serta orang-orang yang tetap teguh mengikuti jejak langkah beliau. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Alfian Hilmi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita bersyukur sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kita, berjamaah sholat maghrib di Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat amal atau perbuatan kita sebagai amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, seperti yang tersebut di dalam undangan dari majelis tabligh, bahwa saya akan menyampaikan falsafah pengajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan 17 kelompok ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh muridnya yang paling muda, yaitu Kiai Raden Hajid. Ditulis oleh beliau, kemudian atas kerja keras dari PDM Jawa Tengah, kemudian diketik ulang karena bahasanya orang zaman dulu berbeda dengan zaman yang sekarang. Bahasa Indonesianya kadang-kadang kurang bisa dipahami. Kemudian diterbitkan oleh PDM Jawa Tengah, salah satu PDM di Jawa Tengah. Kemudian saya memperoleh ini dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi untuk yang falsafah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan 17 kelompok ayat Al-Quran. Yang punya saya sendiri
tipis falsafah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan oleh Kiai Raden Haji Hajid. Ini murid yang paling muda dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau jenengan melihat film Sang Pencerah, ada beberapa santrinya atau muridnya yang paling kecil, ya itulah Raden Hajid itu, yang juga masih keturunan orang keraton. Kenapa demikian? Murid-murid yang lain belum tentu mencatat, karena memang ini yang paling muda, mungkin yang lebih cekatan menulis dan lain sebagainya. Yang zaman waktu itu sulit kan alat tulis dan lain sebagainya. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, kalau sampai sekarang jenengan mau mencari tulisannya, karyanya, maksudnya dalam arti buku atau kitab, itu tidak pernah sampean jumpai. Karena ternyata sepanjang hidupnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak pernah menulis kitab. Lain dengan adik seperguruannya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau menulis 9 kitab. Memang hobinya menulis dan mengajar, sementara Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah menulis, tetapi langsung mempraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau seorang peneliti dari luar negeri ingin melihat bagaimana sesungguhnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dalam hidupnya, perjuangannya dan lain sebagainya, itu sulit. Di perpustakaan manapun tidak ada kitab karya Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu tidak ada. Makanya kalau ada fikih, kitab fikih yang dituduhkan katanya karya Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu semuanya bohong. Karena Kiai Ahmad Dahlan tidak pernah menulis. Yang menulis buktinya adalah murid-muridnya ini. Beliau tak pernah menulis. Nah, dari beberapa pengajian-pengajian yang diikuti, yang ingin saya sampaikan adalah yang 17 kelompok ayat ini. Kalau dihitung mulai malam hari ini sampai puasa, berarti kurang 5 pertemuan. 1, 2, 3, 4, 5 selesai, kemudian masuk Ramadan, masuk Idul Fitri. Puasa dan Idul Fitri peraih dulu, sehingga kalau diambil 5 masih ada 12 ayat, lumayan untuk pembahasan setelah Idul Fitri. Itu kalau dilanjutkan oleh pimpinan cabang atau dilanjutkan oleh pimpinan majelis tabligh. Pasal yang pertama atau bab yang pertama, yaitu membersihkan diri sendiri. Kita sebagai seorang muslim, yang namanya membersihkan diri, baik fisik kita maupun rohani kita, adalah sesuatu hal yang biasa. Kalau membersihkan fisik kita sebelum kita menghadap kepada Allah, atau supaya kita tetap berada pada posisi bersih, maka kita diajarkan bagaimana cara membersihkan najis. Sehingga orang-orang yang telah melakukan buang air kecil atau buang air besar, kaum muslimin terutama, wajib membersihkan dari najis itu. Dan itu alhamdulillah
Kita sejak kecil sudah diajari oleh bapak kita, ibu kita, ustadz kita, supaya bagaimanapun keadaannya kita berusaha untuk bersih dari najis. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sebagai umat yang beragama ngerti bagaimana caranya membersihkan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal agama. Mungkin pernah saya ceritakan, saya dari Rogo Jambi ke Wongsokjo, kalau kebelet pipis di pom bensin Ketapang, biasanya ada tempat pipis kan lebih dari satu. Yang satu ini saya bersihkan dulu, sisa-sisa, kalau seandainya ada sisa-sisa sudah hilang. Kemudian saya pindah, yang sini yang mau saya gunakan saya bersihkan lagi. Kemudian saya pakai. Karena sudah saya pakai, nanti wawinya mencucinya saya mau pindah ke sini. Supaya tidak nyiprat bekas saya sendiri. Enak-enak pipis, tiba-tiba ada orang besar tinggi di samping saya. Nganggu sing tak resiki mau orang turis barat, moro-moro ngadeg, mari ngebret ngalih. Saya berpikir, alhamdulillah kita ini masih dibimbing, pernah dibimbing, diberitahu oleh Ustaz bagaimana kita harus bersuci. Mereka tidak punya aturan sudah. Mari langsung ngalih, ditutup ngalih. Ini karena apa? Karena setiap waktu supaya tidak merepotkan, kita bisa langsung melakukan wudhu. Barangkali seandainya kita masih punya najis, maka repot kita akan melaksanakan ibadah. Ini hikmahnya. Kemudian yang kedua, setelah fisik kita juga ada hadas. Hadas. Hadas itu sesuatu yang bersifat rohani, yang muncul di dalam diri kita, perasaan kotor jika tidak melakukan wudhu. Sudah, kalau sampean mampu merasakan itu, berarti bisa memahami hadas. Hadas itu suatu keadaan kotor yang kita rasakan lewat rohani kita. Kalau kita sholat tiba-tiba Allahu Akbar tanpa wudhu, pasti ada perasaan bersalah, ada perasaan kotor. Meskipun secara fisik kita sudah bersih. Itulah yang namanya hadas. Hadas itu bersifat abstrak. Najis itu bersifat nyata. Baunya, bentuknya, dan lain sebagainya. Kalau hadas abstrak, tidak bisa dilihat. Tetapi ada perasaan bersalah, ada perasaan kotor kalau kita tidak melakukan toharoh, membersihkan diri. Ini fisik. Ada lagi yang lebih jauh yang akan kita bahas di dalam kesempatan kali ini, yaitu membersihkan diri sendiri. Ayat yang dipakai dan dicatat oleh Raden Hajid dari pengajian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, yaitu afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah engkau orang yang mengambil hawa nafsunya yang dijadikan Tuhan? Ini jeru. Padahal orang yang menyembah hawa nafsu kan tidak pernah ada ya, tidak pernah kelihatan. Artinya secara fisik tidak pernah kelihatan. Tetapi Al-Quran menyatakan afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu di antara manusia itu sesungguhnya ada yang menyembah hawa nafsunya.
yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan selain Allah. Nah ini makanya hawa dalam bahasa Arab, hawa itu namanya gairah. Artinya gairah atau keinginan tertentu yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Biasanya dalam bahasa Indonesia hawa itu digandeng dengan nafsu untuk menunjukkan suatu perbuatan yang jelek atau jahat. Keinginan. Makanya juga dikatakan bahwa Rasulullah menyampaikan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat ini bukan atas kehendak Rasulullah, bukan karena hawanya Rasulullah, melainkan semua itu wahyu. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad itu wa mayantiku anil hawa, bukan dari hawa nafsunya, bukan dari keinginannya pribadi. In huwa illa wahyu yuha, melainkan yang disampaikan kepada manusia lewat Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Karena Rasulullah memperoleh wahyu, maka itu yang membedakan antara kita dengan Rasulullah. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad, aku adalah sama saja dengan kamu, podo-podo menungso, berkeluarga, butuh makan dan minum, pergi ke pasar, pergi kemana-mana, sama. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Cuman saya diberi wahyu. Ilahukum ilahu wahid, untuk menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang satu. Wa may yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadihi ahada. Dan jangan berbuat syirik kepada Allah. Ini pengertian hawa tadi. Sesuatu yang mendorong secara pribadi untuk melakukan suatu perbuatan jelek. Sedangkan wahyu yang disampaikan itu bukan hasil dari pribadinya Rasulullah, melainkan wahyu. Makanya ketika Rasulullah itu memperoleh wahyu sekaligus juga mengucapkan sesuatu yang menjadi hadis, Rasulullah mengatakan la taktub anni ghairal Qur'an wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Jangan kamu tulis sesuatu yang datang dari mulutku. Barang siapa yang menulisnya, hapuskan saja. Mengapa Rasulullah mengatakan begitu? Mengapa perkataan Rasulullah awal-awalnya tidak boleh ditulis? Karena khawatir ucapan Rasulullah tadi itu campur baur dengan firman Allah yang sudah disampaikan kepada sahabat, sehingga harus jangan ditulis dulu, kata Rasulullah, biar enggak tawur, supaya terjaga firman itu. Nah, tapi ada yang lapor, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib itu menulis, perkataan jenengan ditulis. Nanti kalau jadi satu dengan ayat Quran bagaimana? Untuk apa? Kata Rasulullah, untuk bekal berdakwah ke daerah-daerah tertentu kalau sahabat-sahabat tertentu diutus oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wallahi ma kharaja min fammi illa haq. Demi Allah,
tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali benar. Kenapa kok Rasulullah menjamin benar? Ya karena tadi itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi terbimbing. Nah, dalam konteks yang ingin saya sampaikan ini, kemudian yang ditulis oleh muridnya Kiai Hamid Dahlan itu dikatakan, kita manusia dilarang menghambakan diri kepada siapapun atau benda apapun juga, kecuali hanya kepada Allah semata. Barang siapa yang menghambakan diri kepada hawa nafsunya, artinya mengerjakan apa yang diinginkan dengan didorong oleh hawa nafsu, itu musyrik. Tegas ini, musyrik. Jadi kalau kita itu melakukan sesuatu didorong oleh sesuatu yang dari dalam diri kita, dan melakukan sesuatu dan sesuatu itu salah, oh yang benar saja tidak boleh sebenarnya. Contohnya begini, ditanya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, apa bener awakmu wis duwe agama? Sampun Yai. Ojo-ojo kowe punya agama itu hanya didorong oleh hawa nafsumu karena kebetulan bapakmu Islam. Wah, ini jeru, Pak. Ini sebenarnya kalau melihat dialognya antara Kiai Dahlan dengan Kiai Hajid ini jeru. Jangan-jangan kamu berjamaah di sini karena didorong oleh hawa nafsumu, gak enak nek gak jamaah, mergo kancane jamaah. Kalau seperti itu adanya, itu hawa nafsumu yang berbicara, bukan kesadaranmu penuh beragama. Apa tuh? Jangan-jangan kamu ada yang lain menyebabkan kamu mau jamaah di sini. Kalau masih ada seperti itu, berarti kamu masih menuruti hawa nafsu. Dan sama saja menyembah hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu itu kan berarti taat kepada hawa nafsu itu sama dengan menyembah itu. Makanya kita harus merenung. Selama ini kita beragama, yakin terhadap Islam ini, apa ya wis bener-bener atas kesadaran keimanan kita, atau hanya tradisi? Ini disebutkan di sini. Kaum musyrikin menyembah berhala karena mereka menurut kebiasaan yang dibuat oleh orang tua, ya, dan nenek moyangnya, di mana mereka itu sama patuh melakukan kebisikan hawa nafsunya, dan mereka sama mengikuti jejak kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat sekitarnya. Gak enak rek, wong masyarakat loh akeh-akeh ngaji nek mari maghrib, yo kene kudu ngaji lah. Nah ini jeru. Maksud saya begini, kadang-kadang saya membaca ini harus saya korek, menjadikan saya harus mengoreksi lagi. Ya, apa ya wis bener awake dhewe iki beragama gitu kan. Apa memang betul-betul diniatkan dari hati yang tulus. Wa ma umiru illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budun. Nah itu. Orang musyrik itu diabadikan di dalam Al-Quran itu
bahwa mereka itu membuat berhala. Insya Allah sudah saya sampaikan, berhala Lata, Manat, Uzza dan lain sebagainya. Itu nurut kebiasaannya yang dulu-dulu, bahwa kebiasaannya adalah orang suci, orang mulia, orang-orang yang dianggap alim di masyarakatnya kalau sudah meninggal dijadikan patung. Kemudian patung itu disembah oleh mereka. Ini ada bentuknya. Mohon maaf, tradisi-tradisi yang tidak jelas yang kadang-kadang dilakukan. Kita kan tidak ngerti, kita hanya memperturutkan hawa nafsu kita. Wong tuwek-tuwek mbiyen kaya ngene. Ya kita ya harus seperti ini. Dan apabila dipertanyakan kepada mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma alfaina alaihi, dan apabila dikatakan kepada mereka, maka ikutilah apa yang diturunkan oleh Al-Quran. Fa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu ilaik, qalu bal nattabi'u alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka ikuti Al-Quran ini, mereka menjawab kami mengikuti bapak-bapak kami. Tradisi-tradisi yang sudah diturunkan. Makanya sampai hari ini Muhammadiyah sangat menentang tradisi-tradisi yang tidak berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Ya karena pasal pertama yang diajarkan oleh Kiai Dahlan saja sudah seperti ini kepada muridnya. Jadi masalah akidahnya yang harus benar dulu. Sesungguhnya asal mula manusia itu dilahirkan menurut fitrah, asal yang suci, bersih, kemudian dipengaruhi hawa nafsunya oleh orang tuanya, sekitar pergaulannya, guru-gurunya, dan rumah tangganya, serta masyarakat sekitarnya. Fitrah. Kalau kita berbicara mengenai proses kejadian kita, misalnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 11, 12, 13. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Kemudian dari saripati tanah itu kami menjadikannya sperma. Kemudian dari sperma itu yang tersimpan di suatu tempat yang kokoh, gitu kan? Kemudian menjadi segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu menjadi daging. Kemudian setelah daging dibungkus tulang. Setelah tulang dibungkus dengan daging, kemudian kami ciptakan dalam bentuk yang lain. Tabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Sungguh Allah itu sebaik-baik Maha Pencipta manusia, makhluk. Setelah kejadian ini selesai, wa nafakhna fihi min ruhi, kemudian tiupkan ke dalamnya sebagian dari ruh. Jadi sebelumnya mati,
dan abadi, selalu mengajak orang selalu berbuat baik, mendorong manusia supaya berbuat baik. Adapun nafsu yang ada di dalam diri manusia itu cenderung membuat manusia dan mengajak manusia menjadi jahat. Makanya yang disebut adalah wanafsi wama sawwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujurnya dulu, karena nafsu itu selalu mengajak jahat. Makanya di dalam Al-Quran fujurnya dulu di pertama, kemudian wa taqwaha. Kan dalam Al-Quran begitu ya, na'budu, kemudian sa'i, sholat, zakat, amwalukum, kemudian mesti anfusikum. Tidak pernah ada anfusikum dulu dan amwalukum. Itu menunjukkan yang pertama, kecenderungan pertamanya seperti ini. Kecenderungan innan nafsa la'ammaratu bisu. Nah, itu mesti sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak berbuat jahat. Makanya dalam Al-Quran kita kenal dengan nafsu amaratu bisu. Kemudian ada lawamah wala uqsimu bin nafsi lawamah, nafsu lawamah. Dan yang terakhir ada lagi yang disebut nafsu al-mutmainnah. Kalau nafsu amarah bisu yang ada dalam diri manusia selalu mengajak jahat, selalu ingin mengajak manusia berbuat syirik, mempertuhankan selain Allah, mencintai berlebih-lebihan selain Allah, itu selalu. Nah, sedangkan nafsu Allah itu nafsu yang sesungguhnya telah memperoleh hidayah, ya, memperoleh hidayah, tetapi kadang masih terbawa oleh hal-hal yang buruk, tetapi kadang juga terbawa oleh, makanya banyak orang yang sholat, makan dalam masjid, tapi apply, ya itu kan. Kalau jahat terus itu kan amal kondisi. Tapi kalau dalam diri manusia itu bisa sujud, jauh-jauh apply. Tetapi nafsu yang cenderung selalu baik saja, inilah yang disebut nafsu mutmainnah. Nah, yang dimaksud dengan membersihkan diri tadi itu adalah ajakan supaya kita sekalian ini warga Muhammadiyah itu memperhatikan bahwa banyak sekali orang yang mempertuhankan hawa nafsu, namun jangan sampai hal ini menjadi kebiasaan bagi warga Muhammadiyah. Kenapa begitu? Karena di dalam buku ini di awalnya juga disebut bermanfaat bagi warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya. Demikian juga untuk guru-guru, ustadz-ustadz mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Jadi mengapa saya berani menyampaikan
Zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Ini cara membersihkannya, supaya kita dalam hidup itu tidak hanya didorong oleh keinginan jahat kita. Dan mari kita koreksi. Ayo guys, dikoreksi diri kita. Bangun tidur, baca doa. Alhamdulillah, amin pada wajah. Wajah. Alhamdulillah. Masuk karena subuh ya. Masuk kaki dulu. Allahumma inni a'udzubika min syarri bali. Melakoni. Ayo. Ini mengingat Allah terus. Kemudian keluar dari kamar kecil, kaki kanan yang singkat, aku mohon ampun kepada Anda. Sudah pakai songkok, bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah menuju ke mushola, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Zikir gak ono manduke perjalanan. Kunci sepeda, bismillahirrahmanirrahim. Tahu? Ayo koreksi. Koreksi. Apakah kita sudah siap hampir langkah kita mengingat Allah supaya tidak terbawa oleh nafsu yang tadi? Sampai di pos atau di depan masjid ada yang ada dijawab. Kemudian masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma tahdi wa barakatuh. Kemudian turun keluar dari mushola dari langgar pakai kaki kiri. Kemudian berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Zikirkan paling numpak sepeda motor mana boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita koreksi. Karena kita tidak pernah zikir kepada Allah, mengingat Allah di setiap langkah kita, maka yang mempengaruhi diri kita adalah nafsu. Makanya di dalam ayat dikatakan apakah kamu tidak memperhatikan ada orang yang mempertimbangkan hawa nafsunya, karena itu yang mendominasi hidupnya sehingga lupa kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan makanan sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan kanan duduk. Selesai. Pernah kita semacam itu, koreksi kita pada bab pertama ini belum selesai, yaitu bab membersihkan diri. Dikatakan qad aflaha man tazakka, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan diri dengan cara mengingat Allah, tetapi sungguh sangat merugi orang yang mengotori jiwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sudah pengajian pada malam hari ini. Marilah kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.